Jamu kuat untuk ereksi, kira-kira berbahaya atau aman? Hati-hati, jangan sembarangan, salah-salah bisa meninggal. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Hirzan Anggoro. Ya. Hirzan, aku ngeliat kemarin itu kamu ada share di Instagram. Kamu ngapain ke jamu-jamu kuat? Kenapa dong? Kamu ngapain ke tempat jamu-jamu kuat? Aku ngeliat. Enggak, ini kan kebetulan di Kota Banjarmasin itu ya dok ya. Ada kalau misalnya ada suatu pasar yang kalau malam itu rame banget orang jualan jamu dok. Jadi saya tuh penasaran kan gitu. Saya tuh pernah dengar dari om saya. Katanya kamu nanti kalau lewat jalan itu malam-malam ya Hirjan ya. Itu rame tuh orang pada jualan jamu. Saya bilang buat jamu apa? Nanti kamu ngerti kalau udah nikah gitu katanya. Oh, jadi harus sudah nikah dulu. Iya. Dia tuh emang setelah kamu kesana apa yang terjadi tuh? Jamunya ada macam-macam dok. Banyak yang jual atau cuma satu toko atau gimana? Berbaris-baris panjang gitu dok. Berbaris panjang? Iya panjang-panjang tuh yang jualan macam-macam. Dari yang paman-paman, ibu-ibu tuh yang jualan dok. Bahkan anak muda juga. Jadi kalau di sana tuh ya saya kan membacain tuh jamu-jamunya. Ada buat jamu sehat pria, jamu sehat wanita, jamu rapet-rapet gitulah dok. Kalau buat cewek, kalau buat cowok tuh macam-macam dok. Ada jamu bener tuh hajar jahanam. Hajar jahanam. Terus juga capek mengunggat, capek menggatuk. Apa tuh artinya? Capek mengunggat tuh, capek menggenjot. Ya capek menggenjot dok. Sama yang satu lucu banget dok. Apa? Jamu 3 jam di angkasa. 3 jam di angkasa. Saya ngapain di angkasa 3 jam saya bilang. Itu Neil Armstrong juga kalah tuh. Iya. Yang di bumi. Saya curiga Neil Armstrong ini sebelum berangkat ke luar angkasa minum jamu itu dok. Jamu itu ya. Nyetok dia kayaknya di roket ya. Ini kita pelan-pelan ya. Jadi itu jamunya emang jamu untuk stamina. Nah katanya buat ini dok. Gitu. Biar lama katanya mainnya. Ada untuk laki-laki, betul. Ada untuk perempuan. Iya, enggak, tapi yang buat yang kuat itu buat laki-lakinya dong. Buat laki-laki, tapi yang rapet itu ada juga ya tuh untuk perempuan. Untuk perempuannya, untuk kayak katanya buat biar harum gitu. Terus juga mungkin lancar untuk haid dan lain semacamnya kali ya dok ya gitu. Emang vagina memek itu harumnya gimana biasanya Mirzan? Enggak tahu dok, saya enggak tahu. Itu dikasih tahu juga kayak biar wangi gitu. Soalnya mama saya pakai obat itu juga, jamu itu juga. Aslinya emang wangi gimana vagina itu? Lavender kali. Lavender. Gak tahu dok. Gak pernah nyium Mirzan? Belum pernah dok. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Ya siapa yang mau jadi istri saya? Kali aja pengen jadi istri saya gitu. Biar tahu. Gitu ya. Nah jadi ada jamu untuk laki-laki, ada jamu untuk perempuan. Itu range harganya dulu tuh berapaan? Nah ini harganya luar biasa dok. Itu rata-rata kalau buat jamu penguat ini si Mr. P ini itu dari 50 ribuan dok. Katanya bisa bisa ereksinya tuh sampai 3 hari kan dok. 3 hari? Kalau yang harganya 100 ribuan beneran dok. Si tukang jamunya yang bilang 3 hari. Saya mah aja gitu. Itu 50 ribu ya? Hampir 100 ribu hampir 100 ribu. Kalau yang buat 3 hari dok. Kalau yang 50 ribu bisa berapa hari katanya? Semalaman. Katanya. Saya enggak. Ini saya cobanya inget banget tuh kalau nggak percaya nanti dokternya mungkin bisa nonton lagi. Saya tuh minum cuma jamu sehat pria aja. Jamu biar sehat badan pria. enak aja. Oke. Ini kita pelan-pelan ya. Ada yang jamu 50 ribu, ada jamu yang 100 ribu. Betul dok. Gitu ya. Jadi itu dia tuh jamu yang udah jadi atau diracik kayak bartender? Nah, bartender. Jadi diracik-racik gitu dok. Tapi katanya saya tanyakan itu dari mana? Ini nanti pakai jamu ini resep rahasia gitu-gitulah. Nanti saya lihat tuh ada pakai telur juga dok. Ada kalau di apa namanya tuh displaynya tuh dok. Kan macam-macam ada madu juga dok. Terus sama jamu-jamu saya nggak tahu tuh jamunya dari mana. Saya tanya kan racikan sendiri gitu. Ada pakai kayak yang saset-saset gitu nggak? Iya ada juga dok. Ada juga. Terus dia ada yang pakai blender, ada yang ditumbuk-tumbuk gitu dok. Jadi tergantung selera aja sih. Iya geracik gitu. Sendiri gitu ya. Sama si tukang jamunya dok. Oke. Kamu beli yang stamina pria namanya apa? Sehat pria. Itu tuh katanya buat ini kalau badan lagi kalau pegel-pegel, capek. Kalau minum itu bangun abis dibawa tidur, abis itu bangun tidurnya jadi lebih fresh dan enak aja gitu sih. Jadi lebih fresh dan enak. Itu berapa harganya kamu beli? 30 ribu kalau misalnya. 30 ribu. Habis itu bisa ereksi berapa kali sama pacar? Maksudnya gimana dok? Itu kan bukan buat yang itu, bukan. Oh bukan? Bukan, itu cuma buat
badan sehat seger aja. Kamu gak nyoba sekalian itu yang Nggak 3 berani, jam Dok. di angkasa, 3 hari di angkasa enggak? Nggak mau dok. Oh gak mau. Karena Kenapa? saya belum menikah. Oh belum nikah. Ya, no seks bebas. No. Oh, udah bebas ya. Oke, nah kamu beli yang sehat prima pria itu yang kamu cium baunya gimana? Yang pria ya, yang saya minum itu ya. Yang kamu minum. Yang saya minum ya, Ya, teman-teman ya. ya. Itu tuh baunya jamu banget. Terus ada bau telurnya sama madu gitu dok. Oke. Yang racikan itu saya benar-benar nggak tahu dari Nggak mana tahu. tuh. Waktu diminum rasanya Jamu. rasa jamu gitu ya. Pahit-pahit, ada manisnya dan creamy karena pakai telur kali ya. Ya, gitu ya. Itu aja. Besoknya gimana reaksinya? Besoknya badan enak sih, enak aja. Enak. Mungkin kesugis kali ya. Kalau saya kan kayak ya udah deh, yain aja gitu. Seger ya. Seger. Ereksi pagi? Kan seperti biasa. Seperti biasa. Iya, ereksi kayak biasa. Kan Kayak saya biasa. udah mulai bagus nih. Ereksi ini setiap pagi. Terus dong. Terus dikocokin sama apa? Enggak dok. Ini mancing nih. Kan saya belum nikah dok. Oh, Belum kirain masing-masing. kan. Saya bukan American style yang tidur bareng. Obong-obong enggak. Enggak saya mah. No, stay halal. Gitu. Kamu kesana ada temen gak yang nyobain dia yang jamu yang pria gitu? Saya nggak ada teman tapi itu kan dari om saya gitu kan. Tapi yang benar-benar datang situ memang bapak-bapak gitu banyak dok. Oh bapak-bapak? Usia 40-an, 50-an gitu? Iya hampir 50-an kayak dok. 40, mungkin 45 ke atas kali ya. Jadi yang minum jamu itu umurnya segitu. Oke. Saya juga gak berani nanya kan dok kayak apa sih pak gitu kan. Takutnya kan dia kan serah dia dok. Iya. Jadi memang jamu itu tuh salah satu fenomena yang ada di tiap kota ya Hirzan ya. Benar. Kayaknya jamu keperkasaan itu selalu ada tuh ya. Saya bingung jamu juga dok. stamina segala macam ya. Menariknya Hirzan ya, kalau di Kalimantan Selatan tuh kita banyak toko-toko jamu ya. Tapi kalau di daerah Jawa Tengah dia tuh banyaknya tuh toko obat langsung. Obat langsung, jadi kayak Viagra palsu, Cialis palsu itu beredar di pinggir jalan gitu. Dia kayak ada dengan warung, bebas dok. Dengan bebas itu di Jawa Tengah tuh aku pernah ya ingat. Jadi mereka kayak gitu jualnya langsung betul-betul obat. Kalau di sini kita masih yang formatnya jamu ya. Betul. Nah itu kan banyak orang mikir kan, oh ini nggak masalah nih, jamu doang kan. Harusnya nggak ada bikin masalah ke tubuh gitu ya. Harusnya nggak masalah kan ya. Tapi sebetulnya Irzan ya, kita bahas satu dulu nih. Kan kamu minum yang jamu untuk sehat prima pria nih ya. Nah, apakah bagus untuk jamu ini? Gini, kalau kita bicara campurannya telur, jahe, madu, itu bagus, setuju aku. Gak ada masalah, kamu mau minum silahkan ya. Cuman ya aku ingat dulu waktu dokter umum nih. Jadi waktu aku dokter umum, itu sering nemuin kasus berak hitam. Berak hitam. Kenapa tuh dok? Apa penyebabnya? Emang berakmu warna apa? Alhamdulillah masih normal. Kadang saya pantau. Si kuning. Si kuning. Iya, si kuning. Jadi ya berak hitam itu adalah tanda kalau BAB-nya itu jangan-jangan tercampur darah gitu. Serius dok? Cuman darahnya itu darah yang jauh organnya. Maksudnya apa? Bukan di daerah usus dekat pantat gitu, bukan. Tapi di daerah lambung. Oh berarti lambungnya yang bermasalah ya dok? Iya, lambungnya nih luka gitu ya. Lambungnya luka, akhirnya beraknya jadi tercampur darah. Nah keluarnya hitam banget gitu ya. Dan dicek betul orangnya itu kayak kurang darah, anemia karena perdarahan di lambungnya. Pertanyaan kami pertama kalau ada pasien gitu selalu nanya gini, Bapak ada rutin minum obat-obatan nggak? Terutama obat-obat kayak paracetamol. Iya. Kenapa kami nanya itu? Karena obat paracetamol atau obat anti nyeri efek jangka panjang itu bisa melukai lambung. Itu efek jangka panjangnya. Oh jangka panjangnya ya dok ya. Nah kadang sering itu orang kalau minum sembarangan akhirnya di lambungnya jadi luka. Dia bilang nggak ada dok. Oke, pertanyaan kedua yang kami tanyakan kalau dia nggak ada itu adalah, Bapak apakah ada suka minum jamu-jamuan? Jamu pegelinu gitu. Nah kenapa kami tanya gitu? Karena tadi ternyata banyak banget loh temuan kalau jamu pegelinu itu nggak pure murni jamu doang. Oke, ada campuran lain ya dok? Iya, paling seringnya dicampur obat anti nyeri kayak paracetamol gitu. Oh, makanya pahit ya. Pahit. Mungkin kali ya. Jamu kan emang pahit gitu ya. Cuman tadi ada beberapa jamu tuh yang utama ngeracik-racik tuh yang dicampur dengan tadi paracetamol. Biasanya dikemas dengan tulisan jamu pegelinu. Nah itu bukan kata aku doang. Emang udah sering ditemukan Bepom tuh, sering disita produk-produk jamu pegelinu. Makanya kalau aku bilang kalau itu campuran telur, madu, jahe. Aman silakan ya. Tapi kalau ada campuran bahan kimia itu yang kita harus hati-hati banget gitu ya. Nah itu yang jamu untuk yang stamina pria ya, untuk yang badan gak pegel-pegel. Nah yang kedua nih kalau kita bicara untuk jamu keperkasaan ya. Kan tadi kamu ceritanya ada yang bisa tahan 1 hari, ada yang bisa tahan 3 hari ya. Itu ada penjelasannya. Nah, ya. Kenapa bisa dok? Pertama dulu ya kita harus paham. Kalau isi kandungannya jamu nih bener dia cuma jahe, ginseng atau herba-herba lain, itu sebetulnya tidak mungkin bisa bikin langsung ereksi keras.
instan, nggak mungkin. Dia bisa bermanfaat untuk membantu fungsi seksual, gairah, hormon, cuman dia dalam jangka panjang gitu ya. Perlu minumnya rutin gitu ya, dan dia nggak yang instan Sekali minum langsung langsung. zup gitu ya, nggak Kamu bisa pernah nggak ada pengalaman mungkin atau teman-teman yang minum jamu kuat gitu? Pengalaman ya? Nggak pernah ya? Nggak ada sih. Nggak ada, soalnya anak baik-baik ya kamu ya. Aduh. Wah. Aduh, Dok, kirim nomor rekening saya itu. Bagus banget nih Soalnya, perannya. soalnya aku ada teman yang dia suka tuh konsumsi jamu-jamu kuat gitu. Alasannya ya. apa, Dok? Dia bilang ketika minum tuh langsung terjadi ereksi. Penis tuh langsung keras dalam Oke. hitungan jam ya. Nah aku bilang itu udah nggak mungkin campurannya cuma sekedar bahan-bahan herbal. Itu pasti ada campuran bahan kimianya, Hirzan. Oh, berarti ada pemicu dari bahan kimianya ya, Dok? Betul, bahan kimia obat ereksi yang dicampur itu. Oh. Gitu ya. Nah, bahan kimia obat ereksi dia itu jam kerjanya ada yang kerja pendek 4 jam, ada yang memang bisa tahan sampai 24 sampai 36 jam. Masa, Dok? Ada memang. Ada obat kimia kayak gitu baru ya. tahu nih, baru tahu. Tapi kalau 3 hari sih terus terang kayaknya. Makanya itu pamannya ada nih customer datang ke sini bilang 3 hari nih paman gak turun-turun nih gitu. Tapi kamu tahu nggak ada istilah namanya tuh penis yang kelainan kalau dia ereksinya terlalu lama. Gimana tuh? Defect ya? Defect ya? Kamu paling lama ereksi berapa menit? Paling lama? Paling lama ya, Dok? 10 menit tuh 10 menit normal gak sih? 10 menit ya. Bukan dari ejakulasi ya. Kerasnya nih dari awal sampai selesai. Gak sampai 10 menit kayaknya. Gak sampai 20 menit ya. Ejakulasi dini jangan-jangan kamu ya. Enggak, Dok. Gak ya. Habis kita periksa deh, Dok. Oh. Enggak kayaknya. Enggak ejakulasi dini berarti udah pernah nyoba sama cewek ya. Enggak tahu sih, Dok. Wah, ini jebak bener nih. Banyak banget perangkapnya nih. Jadi ya yang disebut dengan ereksi yang berkepanjangan dan kelainan itu kalau misalnya ya kita ereksi terus menerus apalagi lebih dari 2-4 jam lebih tanpa ada rangsangan. Itu udah kelainan, nama kondisi medisnya itu adalah priapismus. Apa tuh, Dok? Priapismus. Priapismus. Iya. Oh. Nah itu kelainan ereksi tidak berhenti-henti. Oh. Jadi gak enak, bahkan bisa sampai nyeri gitu penisnya. Aduh, Bayangin bayangin aja aja, gitu iya, ya. bayangin aja Dan sakit. itu gak dirangsang. Tiba-tiba penisnya berdiri gitu aja. Itu biasanya karena kelainan tuh. Ada mungkin kelainan dari pembuluh darahnya gitu ya. Dan efek samping dari obat-obatan tuh pada sebagian kecil kasus juga bisa seperti itu. Oh, Obat yang oke. suntik ereksi. Ada kemungkinan kecil efek sampingnya gitu, Hirzan. Kamu mau ereksi lama? Gak mau, Dok. Susah banget jalan, Dok ya. Orang Iya. ya, nah itu. Tapi itu kondisi gawat darurat loh. Oh, berarti langsung aja ke Iya, tenaga medis ya, kalau Dok ya? orang nih tiba-tiba penisnya ereksi keras, lama sampai 2 jam lebih, terus juga nyeri, gak hilang-hilang, dikocok-kocok juga gak hilang-hilang, itu kelainan gawat darurat, dibawa ke IGD langsung. Oh. Karena takutnya kalau pembuluh darahnya rusak nanti ya itu penisnya bisa rusak juga. Sumpah saya ngeblank bayangin kayak. Ih, alhamdulillah. Tapi emang ada gitu ya. Makanya jadi kalau, nah mungkin ya kalau obat jangka panjang itu dia bisa efeknya akan kerasa tuh. Kalau lagi santai-santai. Cuman ketika diberikan rangsangan langsung keras lagi. Itu memang obat jangka panjang dia kerjanya segitu 24 sampai 36 jam. Itu sih memang yang campuran obat kimianya. Nah pada orang-orang yang konsumsi itu ya menariknya ya mereka tuh juga cerita selain ereksinya keras mereka tuh biasanya juga ngalamin istilah Banjarnya itu namanya haning. Haning tuh apa ya? Pening kali ya? Ya kayak pening pusing. Heeh, pening Ya. pusing. Nah itu curiganya sih aku jangan-jangan ada campuran alkoholnya juga. Tapi kan mereka yang jualan ini kan bilang 100% bahan alami katanya gitu, Dok. Ya tadi yakin dari mana alaminya. Makanya gue Iya bilang kalau pure alami siapa tahu dia betul alami, nggak ada masalah. Siapa tahu ada bahan yang belum diteliti gitu ya, memang Iya, bagus. iya. Siapa tahu oke. Tapi kenyataannya tadi hampir kebanyakan BPOM tuh selalu ngenyita tuh jamu-jamu yang dijual bebas, suplemen, ternyata ada bahan kimianya terus. Karena sampai sekarang sih kalau di ilmu kedokteran belum ada tuh bahan-bahan herbal yang bisa bikin langsung ereksi instan tuh belum ada. Ya. Kecuali dikonsumsi terus menerus ya, Dok ya. Terus menerus itu membantu aja performa, atau ya tadi obat ereksi itu bisa tuh di bentar langsung ereksi instan tuh bisa cepat gitu ya. Cuman kalau suplemen atau bahan herbal tuh nggak bisa, belum ada gitu ya. Nah, makanya kalau aku sih Hampir saja saya terjebak. gak gitu percaya ya kalau ini bahan herbal ya, saran aku hati-hati gitu ya. Apalagi kalau dia ngerasa kok kencengnya langsung instan, itu besar kemungkinan ada campuran bahan kimia obat ereksi. Nah masalahnya ketika dicampur ke jamu itu ya, satu itu tuh yang sering digunakan tuh barang-barang black market, barang ilegal. Ya. Kan harganya di kamu bilang 50.000 gitu ya, yang murah ya. Nah harga obat ereksi itu rata-rata kisarannya antara 50 sampai 100.000. Kok dia bisa dapat 50.000? Jawabannya adalah dia pakai bahan yang ilegal tadi, barang-barang ilegal gitu ya, yang bukan resmi dari BPOM. Makanya dapatnya harganya lebih murah. Itu satu ya. Yang kedua kadang adalah campurannya tuh bisa dosisnya terlalu tinggi gitu ya. Kalau terlalu tinggi itu yang bisa menimbulkan masalah. Kamu pernah nggak Irzan baca berita ada bapak-bapak ditemukan meninggal di hotel habis minum obat kuat?
Pernah. Iya kan, sering kan ya? Iya. Nah itu kan bikin orang khawatir kan, aduh aman gak nih minum obat kuat gitu ya. Tapi kalau kamu baca beritanya tuh ya, itu yang selalu ditemukan adalah dia setelah konsumsi rata-rata jamu kejantanan. Oh. Karena tadi bukan gak mungkin dosisnya terlalu tinggi, itu satu ya. Oke. Yang kedua mungkin bapak tersebut memang udah ada risiko penyakit jantung gitu ya. Jadi ketika ada aktivitas seks yang baru bikin dia jadi kaget, akhirnya jadi timbul masalah jantung. Nah makanya kalau menurut aku sih harus hati-hati banget. Jadi kadang kasihannya tadi orang-orang karena nggak tahu mikirnya jamu konsumsi malah nanti salah-salah bisa nyawanya gitu. Bahkan ya dok ya, kemarin itu saya ngobrol-ngobrol sama pedagang jamunya tuh dok. Katanya anak muda pun juga itu dok. Konsumsi juga katanya dok. Anak muda konsumsi juga. Iya saya bilang, hah beneran bang? Iya. Anak sekolah, saya kan penasaran kan dok. Yang beli siapa aja sih pak? Saya bilang tanya gitu. Yang tua ada aja gitu. Terus saya bilang kan yang sekolah ada juga katanya. Sekolah minum jamu, saya bilang keren juga. Buat apa tuh biasanya? Mungkin ya tadi dia kayak om saya tuh. Cocok sana, cocok sini, cocok sana, cocok sini. Tapi kalau untuk yang muda-muda sebenarnya tetap resikonya juga besar gak sih dok? Iya, jadi gini, mau dia usia tua, usia muda, saran aku sih hati-hati. Tadi sekali lagi ya kalau jamunya pure nggak ada masalah. Cuman kalau udah ada campuran bahan kimia, efeknya langsung instan tuh ya tetap hati-hati aja. Bukan nggak mungkin kalau dia konsumsi terus-menerus, dia jadi ngerasa butuh itu terus ke depannya gitu. Dia jadi minder kalau hubungan seksual tanpa obat kuat gitu ya. Nah itu problemnya. Jadi banyak orang kadang dia selalu kalau mau hubungan seksual pertama, oh aku minum obat kuat dulu deh sebelum hubungan seksual. Tapi itu sebenarnya menurutku adalah hal yang keliru. Kalau kita belum ada keluhan, jangan minum obat-obat atau suplemen dulu. Nggak ada masalah, yang penting jaga pola hidup. Karena tadi kalau kita udah ketergantungan, baru mulai udah dengan obat ereksi. Wah kita nanti itu terus pengennya gitu terus. Bukan nggak mungkin nanti kita jadi tubuhnya udah pengen terus tuh dosisnya yang lebih tinggi. Makanya kalau saran aku kalau kita masih muda ya nggak ada keluhan nggak perlu lah konsumsi obat-obat ereksi atau jamu kuat kayak gitu. Oke. Nah tadi kan saya sebelum kesini kayak biasa kan ngobrol juga sama om saya dok. Saya mau ke tempat dokter Jeffrey nih. Mumpung nih. Emang mau ngobrol apa katanya? Iya. Soal jamu-jamu kemarin gitu kan. Terus beliau nanya gitu. Coba deh nanti tanya sama dokter Jeffrey. Ada gak sih bahan alami buat ereksi lama gitu katanya. Biar gak cengal lama gitu dok. Ada gak dok kata om saya. Om beneran nih? Om saya mau. Kan kemarin saya bilang om saya juga dok. Gitu ya? Ngomong saya bohong. Oke. Jadi kalau bahan-bahan alami apa sih yang terbukti bagus untuk menambah fungsi ereksi itu ada beberapa ya. Pertama itu contohnya ada namanya, mungkin kamu pernah dengar istilahnya tongkat ali. Tongli, tongkat ali apa itu dok? Aduh istilah populernya apa ya? Aku lupa ntar. Tongkat ali itu. Tongkat ali. Aku ntar maaf ya, aku buka handphone nih. Gak apa-apa dok. Tongkat ali itu. Itu apa dok maksudnya? Herbal. Oh, herbal. Pasak bumi. Nah, pernah dengar kan? Pernah dengar. Nah, pasak bumi itu ya tadi dia juga membantu ya untuk saya tadi mungkin secara stamina, membantu juga ke hormon itu satu ya. Terus kedua tuh dia juga ada itu apa tuh namanya? Aduh aku kok udah mau di ujung kepala. Aduh lupa. Pedas nih. Jadi tadi memang kayak seperti jahe, ginseng itu juga sama bisa membantu juga. Membantu juga untuk dalam jangka panjang. Kalau buah-buahan yang diketahui itu salah satunya semangka ya. Semangka tuh bahkan di luar negeri ya disebut sebagai katanya tuh Viagra alami, natural Viagra. Karena dia bagus untuk fungsi penis ya. Walaupun sekali lagi bukan bikin ereksi langsung kenceng instan itu enggak, tapi karena ada kandungan antioksidan dan vitamin yang tinggi, dia membantu untuk kesehatan pembuluh darah penis gitu. Makanya kalau buah itu bagus semangka. Sama itu yang paling sering tuh daging-dagingan ya. Kamu pernah nggak dengar katanya kalau makan daging kambing tuh bikin gairah naik? Benar. Kamu kalau habis makan daging kambing betul nggak tuh langsung sange? Enggak dok. Enggak. Cuma gini-gini aja kayak. Iya. Jadi sakau gitu. Oh kamu megang punya cewek kamu gini? Enggak saya. Gitu dong. Tadi bagus tuh framing saya baik nih. Terus ngocok habis tuh? Enggak juga dong. Enggak juga kayak enak nih gitu aja. Enak nih gitu ya. Bahkan ada yang torpedo kambing. Tahu gak kamu? Testis bijinya itu katanya bisa meningkatkan vitalitas. Pernah dengar kan kamu ya? Pernah dengar ya. Oh misalnya kalau lagi hari raya ya udah kan. Saya mau torpedonya apa sih? Pernah nyoba kamu? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Itu bapak-bapak dekat rumah saya tuh. Torpedonya satu ya gitu. Jadi ya kalau kita bicara apakah daging kambing itu bisa bikin jadi gairah dan ereksi meningkat? Sebetulnya secara langsung enggak. Tapi secara tidak langsung bisa. Karena tadi ya sumber protein ya. Juga sumber kolesterol untuk pembentukan hormon. Itu akhirnya membantu supaya hormon kita lebih bagus gitu ya. Nah jadi secara tidak langsung bagus. Tapi enggak secara instan. Sama torpedo itu juga atau testis biji kambing. Itu juga tidak bikin jadi ereksi langsung instan gitu. Enggak ya. Mungkin pengaruh dari sugesti iya tuh. Jadi habis makan jadi kayak percaya diri gitu ya. Dia wah ini kayaknya makin gereng nih. Itu makin bisa gitu ya. Nah jadi memang ada beberapa yang bahan-bahan herbal istilahnya itu aprodisiak. Pernah dengar gak kamu? Itu apa dok? Aprodisiak itu artinya adalah bahan-bahan alami yang bisa dikenal bisa membuat jadi gairah meningkat.
Oke, Nah, apa itu tadi seperti jahe, Torpedo pasak tadi bumi ya. Torpedo mungkin ya nggak yang terlalu banget ya. Rata-rata bahan-bahan herbal gitu, jahe, pasak bumi, ginseng gitu ya. Terus ada juga apa ya? Aku lupa untuk stres. Ashwagandha pernah nggak kamu? Apa itu dok? Saya Sama baru pertama kali dengar. tanaman juga tumbuhan herbal Ashwagandha. ashwagandha, tribulus. Nah, itu juga Ya bisa Allah, baru membantu. banget sih Iya, mendengar. jadi banyak itu. Terus Oh, ada iya, iya, campuran-campuran biasanya suplemen pria itu ada campurannya itu memang bisa membantu. Tapi sekali lagi itu nggak instan itu dalam jangka panjang. Yang simpelnya aja deh, kafein. Iya. Kafein itu juga membantu. Oh saya pernah dengar tuh dok, katanya kalau minum kopi itu bikin gairah naik katanya. Ya, secara gini, kalau kafein itu kan bikin kita jadi lebih aware gitu ya, jadi lebih greng gitu ya, lebih semangat. Nah, itu pengaruhnya dari situ juga gitu ya. Makanya kalau orang-orang kadang minum kopi itu ya sebagai doping Iya, gitu benar, ya. Dok, benar, Tapi Dok. jangan minum yang kopi-kopi kejantanan. Pernah juga kan kamu lihat ya, ada orang jual gitu kan? Iya. Heeh. Kalau biasanya tuh bareng sama jamu juga tuh Iya, biasanya. kan ada kopi-kopi. Nah, itu juga kalau yang kopi-kopi yang untuk ereksi itu biasanya ada campuran obat ereksinya juga gitu. Nah, aku jadi ingat ya gara-gara kamu cerita ya. Jadi, aku tuh dulu ya pernah punya temenku jahat banget ya. Oke. Dia itu ngeprank temennya dikasih minuman ya. Cuman minumannya tuh dicampur obat jamu ereksi. Ini pas kuliah dok, pas kuliah. Pas saya masih ya ada teman lah, bukan teman kuliah saya ya, cuman dia ada teman lingkungan teman saya. Jadi dia pas lagi ngumpul gini, Gini dikasih ya kopi. bercanda dokter kayak gini nih. bukan dokter. Oh, kirain bercanda orang dokter kayak gini. Oh, Jadi iya. ada teman saya ya di lingkungan musik ya, dia tuh kasih kopi ke Minum, temennya. minum, Iya. ya. Sumpah dia cerita katanya habis minum itu nggak bisa diam. Ini ular gitu. Terus langsung balik pulang tuh, dia balik duluan di tengah-tengah. Enak tuh dok, posisinya kan kayak, mau mana? Kiri apa kanan sih? Gitu kan. Gitu Penis kan. itu udah, karena kan penis tuh kalau kadang minum obat ereksi itu dia jadi lebih sensitif, kegesek dikit celana atau apa tuh jadi udah gemoy gitu. Wah itu, kamu belum pernah nyobain ya? Iya memang nggak pernah dong. Oh, Ini saya mah anak baik dong. anak baik-baik. Nah ini Terima kasih, contohnya Dok. baik ya. Jadi itu aja ya, hati-hati kalau konsumsi jamu. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.